Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak Muhammad Rohis Abdul Fattah selaku dosen pengampu mata mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pengaruh ketakutan akan kehilangan momen atau FOMO dan kecanduan menggunakan media sosial terhadap kesehatan mental. Tetapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama yaitu saya, Ika Anggun Pramesti, dengan NIM P272290211131 dan rekan saya. Saya Triana Nur Sadrina dengan NIM P272290211157. Baiklah, langsung kami mulai saja presentasinya. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini adalah menjelaskan tentang isi keseluruhan, mulai dari pendahuluan, tujuan, isi penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Langsung saja, abstrak. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai dampak fear of missing out atau FOMO dan juga kecanduan menggunakan media sosial ini terhadap kesehatan mental dengan partisipan yang memiliki rentang umur di antara 12 sampai 24 tahun. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada subjek penelitian. Metode analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 25.0 version of Windows untuk pertanyaan dengan pilihan skala. Sedangkan untuk pertanyaan dengan pilihan singkat disajikan dengan diagram lingkaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami kecanduan media sosial, yaitu sebanyak 45 responden atau 78,9%, namun dalam kategori kecanduan sedang. Sebagian besar lainnya, yaitu sebanyak 21 responden atau 36,8% mengalami fear of missing out atau FOMO dengan batas yang sedang. Terdapat adanya hubungan atau keterkaitan antara fear of missing out atau FOMO dan kecanduan menggunakan media sosial dengan nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti ini berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kata kuncinya yaitu fear of missing out atau FOMO, kecanduan, media sosial, kesehatan mental, dan remaja. Kemudian untuk versi bahasa Inggrisnya, abstrak. As generation that grow up in the new era of technological and educational advancement, teenagers currently have the biggest impact on this advance, especially over the internet and social media. The high use of social media could lead to the impact of fear of missing out or FOMO, and addiction using social media against their mental health. This study attempts to find out if FOMO and addiction using social media it can exert an influence in mental health. This study using a qualitative approach to the questionnaire with options such as the scale and a short selection. The subject or informant research, which is a teenager with the age 12 until 24 years. The method of analysis data was undertaken used test linear regression simple covariate with the assistance of program SPSS 20, 24, 25.0 version of Windows to question by choice scale. While to question by choice a brief presented by diagram or circle. The result showed that most of the
subject experience addiction to social media. Namely, 45 respondents or 78.9% were in the category of moderate addiction. Most of the other 21 respondents, or 36.8%, experience a moderate level of fear of missing out or FOMO. There is the relation or relatedness between fear of missing out or FOMO and addiction using social media with the significance 0.00 less than 0.05 and which means it has an effect on mental health. And the keyword is fear of missing out or FOMO, addiction, social media, mental health, and teenager. Selanjutnya ada pendahuluan. Media sosial saat ini telah menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, ditemukan bahwa sekitar 89% aktivitas yang digunakan oleh pengguna internet di Indonesia adalah mengakses media sosial. Menurut APJII Indonesia tahun 2019, berbagai aplikasi layanan media sosial ini umum disebut sebagai social networking sites atau SNS atau situs jejaring sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Namun, hal tersebut dapat berubah menjadi kegelisahan ketika mereka mengecek media sosialnya dan melihat berbagai keseruan yang sedang dilakukan oleh teman-teman mereka. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa untuk berhenti memantau aktivitas orang lain di media sosial, menurut Akbar et al. Tahun 2019. Hal di atas dapat disebut dengan fearing of missing out atau FOMO. Fearing of missing out atau FOMO merupakan rasa takut yang muncul dalam diri individu bila orang lain bersenang-senang tanpa kehadirannya. Menurut Persibilski, Murayama, Dehan, dan Gladwell tahun 2013. Gagasan tersebut menyebabkan fear of missing out dapat diibaratkan sebagai faktor pendorong dari keterikatan seseorang dengan telepon cerdasnya maupun media sosialnya. Menurut Douglas, Binder, Pets, dan Underwood tahun 2017. Abel, Buff, dan Burr tahun 2016 mendeskripsikan fear of missing out sebagai dorongan yang kuat untuk berada di dua tempat atau lebih dalam satu waktu. Disadari dari rasa ketakutan akan kehilangan sesuatu, sehingga media sosial sebagai wadah yang dapat ditempatkan sebagai suatu sumber kebahagiaan seseorang, khususnya dalam hal ikut merasakan setiap momen yang dialami oleh orang lain dari hasil mendapatkan informasi tersebut. Fear of missing out dikarakteristikkan sebagai keinginan untuk secara berkelanjutan tetap berhubungan dengan apa yang orang lain lakukan, khususnya dengan berhubungan melalui teknologi media sosial yang mana memberikan kesempatan untuk melihat aktivitas yang dilakukan setiap orang. Menurut Persibilski dan kawan-kawan tahun 2013. Tidak heran bila banyaknya usia muda yang mengetahui keadaan rekan atau teman sebayanya hanya dengan melihat media sosial satu sama lain sebagai rasa takut kehilangan informasi. Menurut Listianti et al. Tahun 2019, fear of missing out ini berhubungan terhadap kesehatan mental yang mengalaminya. Kesehatan mental merupakan fisik yang disadari individu, yang terdiri dari kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Menurut Kartika Sari Dewi tahun 2012,
Berbagai penelitian memberikan hasil bahwa adanya hubungan antara kesehatan fisik dan mental seseorang, di mana pada individu yang menderita sakit secara fisik menunjukkan adanya masalah psikis hingga gangguan mental. Sebaliknya, individu dengan gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fungsi fisiknya. Menurut Putri et al. Tahun 2015. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai dampak fear of missing out atau FOMO dan juga kecanduan menggunakan media sosial ini terhadap kesehatan mental dengan partisipan yang memiliki rentang umur di antara 12 sampai 24 tahun. Apa pengaruh ketakutan akan kehilangan momen atau fear of missing out ini terhadap seseorang? Apakah memiliki kaitan antara ketakutan akan kehilangan momen atau fear of missing out ini dengan kecanduan menggunakan media sosial terhadap kesehatan mental partisipan? Selanjutnya ada metodologi penelitian. Masuki jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif diperlukan karena ada banyak masalah penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang tidak bisa diselesaikan atau dijawab dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif hanya bisa menjawab masalah-masalah yang menyangkut hal-hal yang bisa diukur secara kuantitatif, yang biasanya menyangkut karakteristik yang mudah diamati dari luar atau karakteristik yang ada di dalam diri siswa yang dikuantifikasikan dari suatu kelompok tertentu yang biasanya kelompok yang besar dan hubungan antar berbagai variabel tersebut yang bisa diukur secara kuantitatif menurut Suarsono, pengantar penelitian kualitatif tahun 2016. Penelitian kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di lapangan, apa yang dirasakan oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Sumber data yang dipilih juga mempertimbangkan beberapa persyaratan. Sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga itu bukan sekedar diketahui saja, tetapi juga dihayati. Kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Ketiga, mereka yang memiliki waktu luang untuk memberi informasi. Keempat, mereka yang memberi informasi secara akurat menurut apa yang mereka rasakan sendiri. Maka berdasarkan penjelasan di atas, penentuan subjek dalam peneliti ini ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, jelas, dan rinci. Adapun beberapa kriteria subjek peneliti ini antara lain, 1. Berada dalam rentang usia 12-24 tahun, 2. Memiliki dan aktif menggunakan sosial media, 3. Memiliki ketakutan akan kehilangan momen berdasarkan hasil kategorisasi skala FOMO. 4. Bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan. 5. Bersedia untuk berpartisipasi secara utuh dalam penelitian. Yang kemudian ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data berupa menyebar kuesioner dalam bentuk Google Form kepada subjek penelitian melalui media sosial. Bentuk pengumpulan data menggunakan teknik skala Fear of Missing Out yang dibuat oleh Przybylski et al. Pada tahun 2013. Skala FOMO terdiri dari 10 item pertanyaan bahasa Indonesia dan 11 item pertanyaan yang berisi pilihan singkat. Jawaban skala terdiri dari 5 pilihan yang disusun dalam bentuk skala Likert dan subjek diminta untuk menilai pada tingkat manakah mereka mengalami setiap kondisi yang disebutkan tersebut
dalam 1 minggu terakhir. Contoh pertanyaan skala ini adalah, Anda merasa cemas saat lupa tidak membawa HP. Item-item pada skala ini terdiri dari skala Likert rentang skor 1 hingga 5 dengan bentuk pilihan jawaban tidak pernah hingga selalu. Sedangkan untuk pertanyaan dengan pilihan singkat, subjek diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan yang subjek rasakan. Contohnya yaitu pertanyaan, media sosial apa yang sering Anda gunakan? Dan kemudian disajikan pilihan yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, jumlah keseluruhan subjek dan informan sebanyak 57 responden dengan jumlah 39 perempuan dan 18 laki-laki. Kemudian ada analisis data, yaitu data dari hasil penelitian dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana yang dilakukan dengan bantuan program SPFF 25.0 version of Windows untuk pertanyaan dengan pilihan skala. Sedangkan untuk pertanyaan dengan pilihan singkat disajikan dengan diagram lingkaran. Lalu memasuki hasil dan pembahasan. Ada hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan pilihan jawaban berupa skala sehingga mudah dipahami dan hasil yang didapat mudah dipastikan hasil akhirnya. Menurut Puji Hastudi, prinsip penulisan kuesioner penelitian tahun 2010, kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengan cara 1. Langsung oleh peneliti atau mandiri. 2. Dikirim lewat pos atau mail questionnaire. 3. Dikirim lewat komputer, misalnya surat elektronik atau email. Baik, kemudian penelitian ini, peneliti distribusikan kuesioner menggunakan cara nomor 1, yaitu secara langsung atau mandiri. Memberikan kuesioner kepada informan, peneliti mencoba untuk berinteraksi dan menanyakan pertanyaan langsung yang dengan peneliti pada subjek untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini. Tabel pertama yaitu hasil koefisien subjek dan informan yang mengisi kuesioner. Untuk tabelnya sudah ditampilkan di layar rekan saya. Hasil penelitian di 0,002 dan 0,3 yang dapat terhadap kesehatan mental. Kemudian hasil penelitian variabel momen oleh nilai signifikasi 0,040 di 0,050 yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap mental. Kemudian dari hasil variabel momen atau FOMO dan variabel menggunakan media sosial diperoleh nilai signifikasi yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan mempengaruhi variabel kesehatan mental. Di sini yang dimaksud pengaruh positif adalah berarti mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Sehingga jika berarti terdapat pengaruh positif, maka hasil ini berpengaruh terhadap kesehatan mental. Selanjutnya ada diagram. Diagram 1 itu intensitas penggunaan handphone. Hasil dari diagram 1 menunjukkan bahwa subjek atau informan paling banyak menggunakan handphone untuk mengakses media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, dan YouTube. Hasil yang didapat pada pilihan terbanyak tersebut adalah 78,9% dari jumlah maksimal yaitu 100%.
Hal ini berarti terdapat pengaruh positif terhadap kesehatan mental, di mana partisipan atau subjek ini lebih banyak menghabiskan waktu dalam satu hari untuk menggunakan handphone dibanding beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada diagram media sosial yang sering digunakan. Hasil dari diagram 2 menunjukkan bahwa subjek atau informan paling banyak mengakses dua aplikasi media sosial. Hasil yang didapat pada diagram tersebut adalah 36,8% untuk aplikasi TikTok dan 38,6% untuk aplikasi Instagram. Dapat dilihat dari mayoritas subjek mengakses kedua aplikasi tersebut karena Instagram maupun TikTok merupakan aplikasi audio visual dan bergerak. Melalui aplikasi tersebut, kita juga dapat mengakses apapun yang sedang trending di kalangan anak remaja, sehingga hasil diagram 2 ini adalah positif memengaruhi kesehatan mental. Untuk diagram 3 adalah lama sekolah, kuliah, atau kerja dalam satu hari. Hasil dari diagram 3 menunjukkan bahwa subjek atau informan paling banyak memiliki jadwal sekolah, kuliah, atau bekerja dalam 2-5 jam dalam satu hari. Hal ini berarti sebanyak 73,7% atau 42 orang dari jumlah keseluruhan, yaitu 57 partisipan, memiliki kemungkinan untuk merasa lelah di setiap harinya dikarenakan selama 2-5 jam menatap pada komputer, laptop, maupun handphone. Sehingga dari siklus jadwal yang dimiliki oleh keseluruhan subjek ini dapat mempengaruhi pada kesehatan mental dan juga dapat beresiko untuk mengalami gangguan penglihatan. Kemudian tabel 4 yaitu lama belajar atau mengerjakan tugas dalam satu hari. Hasil dari diagram 4 menunjukkan bahwa subjek atau informan paling banyak membutuhkan waktu 2-5 jam untuk mengerjakan tugas atau belajar dalam satu hari. Hasil dari diagram ini juga berkaitan dengan hasil pada diagram 3, yaitu mengenai waktu yang dibutuhkan untuk sekolah, kuliah, dan bekerja. Oleh karena itu, sebanyak 61,4% atau sekitar 35 orang dari 57 partisipan dapat mengalami kelelahan dan juga dapat berakibat pada kesehatan mental. Dikarenakan dalam satu hari, subjek tidak hanya menghabiskan 2-5 jam untuk sekolah, kuliah, atau bekerja, tetapi juga menghabiskan waktu selama 2-5 jam yang lainnya untuk belajar atau mengerjakan tugas. Kemudian ada P5, yaitu mengisi waktu luang dengan. Hasil dari diagram 5 ini menunjukkan bahwa subjek atau informan paling banyak memilih mengakses media sosial untuk mengisi waktu luang mereka dibandingkan dengan tidur atau melakukan aktivitas produktif lainnya. Hal ini berarti 38 atau 6% dari jumlah subjek keseluruhan mengalami masalah, yaitu kecanduan menggunakan media sosial, yang mana di dalam media sosial tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan hingga gaya hidup seseorang yang ditampilkan secara bebas di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi penggunanya, yaitu kecanduan. Memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu ada analisis pengaruh ketakutan akan kehilangan momen atau FOMO terhadap kesehatan mental. Variabel ketakutan akan kehilangan momen atau FOMO ini berpengaruh secara signifikan dan hasilnya positif mempengaruhi kesehatan mental bagi remaja dengan rentang umur 12-24 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, mayoritas hasil terbanyak terdapat pada pilihan yaitu mengakses media sosial untuk mengisi waktu luang dan lamanya waktu untuk mengakses yaitu selama 2-5 jam dalam sehari. Hal ini sangat mempengaruhi kesehatan mental bagi penggunanya yaitu remaja, di mana dalam media sosial tidak terdapat penyaringan informasi atau sortir, sehingga segala bentuk informasi hingga gaya hidup orang lain secara bebas ditampilkan di media sosial.
Hal ini dapat mempengaruhi mental seseorang yang menontonnya dan juga dapat mengakibatkan kecemburuan sosial di mana orang tersebut akan membandingkan kualitas kehidupannya dengan orang lain. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kemajuan zaman dan juga kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pola pikir manusia, di mana terdapat anggapan bahwa jika ada seseorang yang selalu mengikuti tren, baik dari bentuk gaya hidup, informasi, maupun penampilan, ini dianggap keren dan update. Dan sedangkan sebaliknya, mereka akan dianggap kuno dan tidak layak untuk dijadikan teman mengobrol. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan masalah pada kesehatan mental, yaitu timbulnya rasa insecure atau sikap tidak percaya diri dan minder dengan orang lain. Hubungan antara fear of missing out atau FOMO dengan kesehatan mental ini sering dialami oleh remaja, di mana menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu analisis kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental. Variabel kecanduan menggunakan media sosial ini berpengaruh secara signifikan dan hasilnya positif mempengaruhi kesehatan mental. Media sosial ini lebih sering dilakukan dengan keadaan online atau terhubung dengan jaringan internet yang membuat penggunanya begitu kecanduan dengan fitur-fitur menarik yang ada di dalam situs-situs tertentu. Kegiatan ini berawal dari kebiasaan yang dilakukan selama beberapa waktu dengan alasan kenyamanan perasaan saat mengakses media sosial. Sebagai individu menggunakan internet dan media sosial hanya untuk mengerjakan tugas atau aktivitas yang dianggapnya penting, menurut Ayu Pratiwi tahun 2020. Namun, kebanyakan dari pengguna media sosial ini menggunakannya untuk menghibur diri mereka. Contohnya seperti aplikasi TikTok yang menampilkan video pendek dari 15 detik hingga 3 menit dengan bentuk vertikal. Pengguna aplikasi ini dapat men-scroll ke atas atau ke bawah untuk melihat video yang ditampilkan. Tetapi apabila penggunaannya tidak dikontrol, maka yang terjadi adalah kecanduan, di mana dalam sehari pengguna aplikasi ini dapat menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar handphone untuk melihat video apa saja yang ditampilkan pada aplikasi tersebut. Notifikasi dari media sosial tersebut juga dapat berpengaruh bagi penggunanya, di mana ketika sedang belajar, menggunakan handphone atau melakukan aktivitas lain, lalu ada notifikasi dari media sosial tersebut muncul. Maka secara tidak langsung, kita akan langsung membuka pesan atau notifikasi tersebut dan berujung terbuai dengan hal-hal yang ditampilkan pada aplikasi tersebut. Kegiatan lain seperti makan, belajar, atau istirahat pun menjadi teralihkan. Hal tersebut juga terjadi sama dengan aplikasi lainnya, seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Kasus kecanduan media sosial ini banyak terjadi pada remaja. Ini merupakan masa manusia dari anak-anak menuju dewasa, dan pola pikir remaja ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga mudah bagi remaja untuk mengalami kecanduan pada media sosial. Memasuki bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai pengaruh antara fear of missing out atau FOMO dan kecanduan menggunakan media sosial terhadap kesehatan mental, ini dilakukan pada remaja dengan rentang umur 12-24 tahun. Terdapat 57 responden dengan sebagian besar berusia antara 16-18 tahun, sebanyak 70,2%, dan sisanya berusia antara 19 sampai 21 tahun sebanyak 29,8%. Dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 39 atau 68,4% dan laki-laki sebanyak 18 atau 31,6%. Sebagian besar mengalami kecanduan media sosial yaitu 45 responden, namun dalam kategori kecanduan sedang.
Sebagian besar lainnya, yaitu sebanyak 21 responden mengalami fear of missing out atau FOMO dengan batas yang sedang. Terdapat adanya hubungan atau keterkaitan antara fear of missing out atau FOMO dan kecanduan menggunakan media sosial dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil 0,05 yang berarti berpengaruh terhadap kesehatan mental. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga jurnal yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi kami selaku penulis atau bagi pembaca atau penonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.